Screening prakonsepsi pada wanita usia subur disusun oleh Ari Purnami dan Erviana Puspita Dewi. Pengertian dari screening prakonsepsi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui resiko medis, perilaku, dan kondisi sosial kesehatan seorang perempuan atau luaran kehamilan melalui cara-cara tertentu secara medis. Tujuan dari screening prakonsepsi yaitu mengurangi angka kematian ibu dan anak, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah komplikasi selama kehamilan dan persalinan, kemudian mencegah bayi lahir mati, lahir prematur, dan berat bayi lahir rendah, mencegah bayi lahir cacat, mencegah infeksi neonatal, mencegah berat badan rendah, dan stunting. Tujuan selanjutnya, mencegah penularan vertikal HIV atau IMS, menurunkan resiko beberapa bentuk kanker pada anak, dan yang terakhir, menurunkan resiko diabetes tipe 2 dan kardiovaskuler penyakit di kemudian hari. Manfaat dari screening prakonsepsi yaitu adanya kesiapan secara fisik dan emosional yang optimal saat memasuki masa konsepsi. Manfaat lainnya yaitu identifikasi keadaan penyakit, penilaian keadaan psikologis, kesiapsiagaan keuangan dan tujuan hidup, kemudian memberikan informasi bagi pasangan usia subur untuk membuat keputusan. Langkah-langkah dari screening prakonsepsi yaitu melakukan medical check-up sebelum terjadi kehamilan. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium rutin antara lain pemeriksaan darah lengkap, golongan darah, titer virus rubella, hepatitis B, pap smear, chlamydia, HIV, dan GO. Langkah selanjutnya yaitu pemberian imunisasi sebelum konsepsi. Kemudian usahakan berat badan ideal. Langkah selanjutnya, identifikasi riwayat kesehatan keluarga. Langkah selanjutnya, anjurkan untuk melakukan gaya hidup sehat sebelum terjadinya kehamilan. Langkah selanjutnya, identifikasi masalah kesehatan seperti DM, epilepsi, hipertensi sebelum terjadi kehamilan. Langkah selanjutnya, diet makanan bergizi seimbang. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan lingkungan dari bahan kimia. Standar screening prakonsepsi masa sebelum hamil berdasarkan Permenkes nomor 97 tahun 2014 dalam Yuli Fantina 2020 meliputi yang pertama, pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan status gizi. Yang kedua, pemeriksaan penunjang, meliputi pemeriksaan darah, pemeriksaan penyakit menular seksual, pemeriksaan urin rutin, dan pemeriksaan penunjang lainnya.
Yang ketiga, pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi tetanus toksoid untuk mencapai status T5 agar wanita usia subur memiliki kekebalan penuh. Yang keempat, suplementasi gizi, yaitu dengan pemberian tablet tambah darah dan edukasi gizi seimbang. Yang kelima, konsultasi kesehatan. Konsultasi kesehatan berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang keenam, pelayanan kesehatan lainnya, yaitu pemeriksaan psikologis. Kondisi psikologis sangat mempengaruhi kehamilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi screening prakonsepsi. A. Faktor internal meliputi yang pertama, tingkat pendidikan. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin mudah menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, umur. Umur ibu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun memiliki resiko tinggi pada kehamilan. Yang ketiga, pekerjaan. Wanita usia subur yang bekerja dapat berinteraksi dengan masyarakat sehingga dapat menambah pengetahuan. Selain itu, bekerja dapat menambah penghasilan keluarga. Yang keempat, pengetahuan. Pengetahuan wanita usia subur yang baik tentang persiapan pra-kehamilan sangat diperlukan untuk kehamilan dan persalinan yang aman dan selamat. Yang kelima, sikap. Wanita yang akan merencanakan kehamilan bersedia melakukan konsultasi atau konseling prakonsepsi sebelumnya. B. Faktor eksternal. Yang pertama, dukungan suami. Manfaat dukungan suami bagi ibu yaitu termotivasinya melakukan screening prakonsepsi untuk mewujudkan kehamilan yang sehat. Yang kedua, budaya. Budaya mendukung suatu individu dalam memiliki gaya hidup, terutama pola konsumsi. Yang ketiga, informasi dari tenaga kesehatan. Ini penting bagi seseorang dalam menentukan sikap atau keputusan bertindak. Mari wujudkan kehamilan yang sehat dengan screening prakonsepsi. Berikut sumber dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih.